Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fitriyanti. Saya dari Sistem Informasi 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Research Planning untuk menjawab beberapa soal. Nah, sebelumnya saya mau menginformasikan bahwa saya tidak bisa menyalakan kamera karena laptop saya tidak mensupport. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Soal yang pertama, berdasarkan gambar di bawah, coba menurut kalian menunjukkan proses apa? Gambar di bawah ini menunjukkan dari bisnis proses yang mana memiliki sejumlah aktivitas yang merubah sejumlah input menjadi sejumlah output untuk orang-orang lain atau proses yang menggunakan orang dan alat. Di sini saya jelaskan, dari gambar ini supplier menginput, kemudian diproses, lalu menghasilkan output yang akan diterima oleh customer. Nah, nanti dari customer ini kita mendapatkan feedback yang artinya tujuan atau misi yang kita buat ini berhasil dengan sesuai rencana. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa konsep CRM yang salah satunya yaitu membangun database pelanggan yang kuat. Coba kalian jelaskan maksud dari konsep tersebut. Di sini ada konsep CRM. Yang pertama itu merupakan kunci utama pelaksanaan konsep CRM. Kemudian cara pengumpulan database-nya itu ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, melalui pengembalian kartu garansi yang harus diisi data lengkap pelanggan. Kemudian melalui form aplikasi untuk pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan. Yang ketiga, menerbitkan kartu keanggotaan. Kemudian, faktor penting agar pelanggan memberikan datanya kepada perusahaan adalah penawaran benefit untuk pelanggan. Yang ketiga, ini dari database, kemudian profil pelanggannya seperti apa, segmentasi konsumennya seperti apa, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tahapan apa saja yang terdapat dalam bisnis proses engineering cycle. Ini beberapa tahapan BPR cycle. Yang pertama yaitu identifikasi proses. Nah, tahapan ini itu merupakan tahap untuk melakukan identifikasi mengenai proses-proses yang menjadi prioritas tertinggi untuk dilakukan pengembangan, termasuk proses yang mempengaruhi keunggulan kompetitif. Yang kedua, review, update, analisis. Nah, setelah dilakukan identifikasi terhadap proses, prioritas yang akan dikembangkan, hal ini dimaksud untuk menentukan tujuan-tujuan proyek. Ketiga, design to be. Tahapan ini dilakukan desain terhadap proses yang akan berlangsung berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan konsumen, kekuatan, dan kelemahan proses yang ada. Yang keempat, test dan implement to be. Tahapan ini merupakan tahap implementasi dari perencanaan proses baru. Keempat, ini ada gambaran konsep dasar ERP. Nah, di sini kan ada dua bagian, yaitu front office dan back office. Misal di sini customer itu melakukan pembelian suatu barang terhadap sales dan distribution, kemudian nanti didata permintaannya itu apa aja oleh database dan disalurkan ke beberapa bagian di back office seperti finansialnya,
atau keuangan, yang mengelola keuangan, kemudian manufacturing, yang membuat produksinya, dan inventory management, yang memeriksa ketersediaan barang. Nah, apabila misalnya di inventory jumlah ketersediaan barangnya itu kosong, maka nanti akan dilakukan pembelian atau PO pada supplier agar nantinya dapat memenuhi permintaan customer-nya ini. Kemudian di sini sebutkan dan jelaskan 8 proses inti dari CRM. Oke, di sini yang pertama yaitu Customer Relationship Management. Langkah pertama Customer Relationship Management adalah mengidentifikasi konsumen yang kritis dengan misi dagangan perusahaan. Tim Customer Service membuat dan melaksanakan program bersama. Persetujuan barang atau jasa ditetapkan pada tingkat kriteria tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian, tim Customer Service bekerja sama dengan konsumen mengidentifikasi dan menghilangkan sumber-sumber variabilitas demand. Dan terakhir, manajer mempelajari evaluasi tersebut untuk menganalisis pelayanan seperti apa yang akan diberikan kepada konsumen tersebut, juga keuntungan yang akan diperoleh. Di sini ada Customer Service Management-nya, sumber tunggal informasi konsumen yang mengurus persetujuan barang atau jasa. Customer Service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan barang atau jasa berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Pelayanan setelah penjualan juga intinya harus secara efisien membantu pelanggan mengenai aplikasi dan rekomendasi barang dan jasa. Yang ketiga, demand management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kemampuan supply. Perusahaan menentukan apa aja yang akan dibeli konsumen atau kapan. Kemudian sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale yang telah diuraikan di manajemen logistik dan data konsumen inti untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran efisien melalui supply chain. Yang keempat, Customer Defined Fulfillment, yang merupakan proses penyelesaian pesanan secara efektif, memerlukan integritas rencana kerja antara produk distribusi dan transportasi. Hubungan dengan tenaga kerja, yakni anggota primer supply chain dan anggota sekunder, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengurangi total biaya kirim konsumen. Yang kelima, manufaktur full management. Perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historis. Produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Seringkali barang dan jasa yang salah mengakibatkan persediaan yang tidak perlu, meningkatkan biaya penyimpanan dan pengiriman produk terhambat. Dengan supply chain manajemen produk, dapat dihasilkan berdasarkan kebutuhan konsumen. Jadi barang produksi harus fleksibel dengan perusahaan pasar, diperlukan kemampuan merubah secara cepat untuk menyesuaikan dengan variasi kebutuhan khalayak. Untuk mencapai proses produksi tepat waktu dengan ukuran lot minimum, manajer harus berfokus pada biaya-biaya perubahan yang rendah, termasuk merekayasa ulang proses, perubahan dalam rencana barang atau jasa, dan perhatian pada rangkaian barang atau jasa. Kemudian di sini ada procurement, yang dimana berhubungan baik dalam jangka panjang dengan sekelompok pemasok, dalam arti hubungan
win-win relationship akan merubah sistem beli tradisional. Hubungan ini adalah melibatkan pemasok sejak tahap perancangan barang atau jasa, sehingga dapat mengurusi siklus pengembangan produk, barang atau jasa, serta meningkatkan koordinasi antara engineering, purchase, dan supplier pada tahap akhir rancangan. Kemudian ada pengembangan produk dan komersialisasi. Ini untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pasar, konsumen, dan supplier yang seharusnya dimasukkan dalam proses pengembangan produk. Kemudian di sini ada retur, yaitu proses manajemen yang efektif yang memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Nah, keenam ini mengapa ERP itu diperlukan oleh perusahaan? Karena ERP ini dapat menyediakan perencanaan yang lebih baik. Sistem ERP juga dapat meningkatkan efisiensi pada aktivitas rutin harian seperti pemasaran, pengiriman, kinerja pemasok, manajemen kualitas, manajemen kas, dan realisasi penjualan. Terus, yang ketujuh, sebutkan apa saja faktor keberhasilan bisnis proses engineering. Dijelaskan faktor tersebut. Pertama, ada vision, yang merupakan gambaran tentang apa yang akan dikehendaki, yang menyangkut hal orang, produk, layanan, proses, fasilitas, kultur, dan pelanggan. Kemudian ada skill, diperlukan seseorang agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang perlu dalam proses yang baru. Yang ketiga ada insentif, yaitu penghargaan dan pengakuan seseorang agar dapat melakukan perubahan yang direncanakan secara bersungguh-sungguh. Yang keempat ada result, yaitu sumber yang termasuk orang, dana, informasi, data, fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Yang kelima ada action plan, yaitu perencanaan serangkaian aktivitas, penanggung jawab, dan jadwal waktu serta target yang dibuat secara terinci. Nah, di sini ada gambar. Gambar di sini menjelaskan sebelum adanya ERP dan setelah adanya ERP. Di sini bisa kita lihat bahwa sebelum adanya ERP, bagian-bagian di sini itu terpisah, sedangkan setelah adanya ERP, bagian-bagian di sini itu dapat menyatu, di mana kita tidak perlu lagi membedakan atau menyatukan satu persatu dari bagian-bagian di sini, sehingga nantinya akan lebih efisien dan lebih praktis. Yang ke-9 ini sebutkan dan jelaskan modul utama yang harus ada dalam CRM. Modul utama ini yang pertama ada sales, di mana menelusuri kontak pelanggan dan siklus hidup dari pelanggan untuk cross-selling dan upselling. Yang kedua, ada direct marketing dan fulfillment yang mengotomatisasi tugas-tugas seperti manajemen respon, penjadwalan kontak sales, menyediakan informasi terhadap calon pelanggan dan pelanggan. Kemudian ada customer service and support yang membantu manajer customer secara cepat membuat dan menunjuk serta mengelola permintaan layanan. Bisa pula membimbing representatif customer service di dalam menolong pelanggan yang mempunyai problem dengan suatu produk atau service dengan cara menyediakan data layanan yang relevan dan usulan bagi pemecahan problem. Terakhir di sini jelaskan syarat penting dari sistem ERP. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah
menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomotif.